Ya, semoga saja polisi, tim penyidik ya bisa segera menemukan titik terang dari meninggal dunianya Sutrimo. Kita ke kasus lain pemirsa, di mana informasi kasus tewasnya Satpam Perum Jasa Tirta II di Waduk Jatiluhur dengan tangan terborgol di Purwakarta, Jawa Barat masih menjadi misteri. Polisi memeriksa 15 orang saksi untuk mengungkap kasus. Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya Sumarna, 42 tahun, Satpam PJT 2 yang tewas di perairan Tanggul Hayat, Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan mendalami isi CCTV di sekitar TKP yang telah ditemukan. Dari 15 orang saksi yang diperiksa, bahkan kemungkinan akan bertambah. Namun saksi yang telah diperiksa belum satu pun yang menjadi tersangka. Sementara hasil otopsi akan diketahui pada hari ini. Security atau tugas keamanan yang tenggelam di Waduk Jatiluhur, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini, nanti akan kami analisa oleh penyidik. Sebelumnya korban ditemukan mengambang di perairan Tanggul Hayat Waduk Jatiluhur dengan tangan terborgol ke belakang. Korban menggunakan seragam dan sebelumnya tengah berjaga di pos pengamanan sekitar TKP. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menerima pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah kini menindaklanjuti proses administrasi dengan menyiapkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Peri secara hormat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Peri telah diterima Presiden dan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Pemerintah mengapresiasi atas pengabdian Peri yang memimpin Bank Sentral selama sekitar 7 tahun. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah juga menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Tim Liputan, IT Action. Peri Warjio secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia 27 Juli 2026. Lantas, seperti apa sepak terjang Peri Warjio di industri bank sentral? Berikut liputannya. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari kursi Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan surat keputusan Presiden terkait pemberhentian Peri dari kursi orang nomor 1 BI. Sesuai ketentuan Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti akhirnya dipilih menjadi penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Lantas bagaimana sepak terjang Peri Warjio di industri keuangan Indonesia selama ini? Mengutip situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio yang lahir di Sukoharjo pada 1959 merupakan orang yang lama berkarir di Bank Indonesia. Tercatat dirinya bergabung dengan Bank Indonesia sejak 1984, sekaligus menandakan 40 tahun dirinya berkarir di Bank Sentral. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak 23 Mei 2018, Peri pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur 1 periode 2013-2018, era Gubernur Agus Martowardoyo, serta menjadi asisten gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Bahkan dirinya juga sempat menduduki posisi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund selama 2 tahun dan mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group pada tahun 2007-2009. Selama berkarir di Bank Indonesia, pria berusia 67 tahun ini berfokus di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset ke Bank Sentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur. Selain itu dirinya juga mendukung perkembangan pembayaran digital
Dengan lahirnya Quick Response Code Indonesian Standard pada tahun 2019 lalu, Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di BI. BI akan terus fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Ia menegaskan seluruh tugas dan kewenangan Bank Indonesia akan tetap dilaksanakan secara optimal sesuai amanat undang-undang. Destri menyampaikan Bank Indonesia akan terus fokus menjalankan mandat utamanya, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri mengatakan pelaksanaan mandat tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, sektor real diharapkan dapat terus tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri menambahkan Bank Indonesia juga akan tetap berpegang pada prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesionalisme dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain menjaga independensi, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dapat saling mendukung dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengumumkan pihaknya memberhentikan ratusan pegawai dalam upaya bersih-bersih di tubuh internalnya guna memperbaiki tata kelola MBG. Hal ini disampaikan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, usai rapat bersama jajarannya siang tadi. Sudaryono tak menampik perilaku koruptif menjadi salah satu persoalan utama di Badan Gizi Nasional. Untuk itulah Sudaryono memastikan BGN akan memiliki budaya kerja yang baru dan tegas dalam menindak para pelanggar. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah oleh Kepala BGN memberhentikan 261 pegawai yang diduga bermasalah. Bagaimana setiap hari Senin kami melakukan. Dan Ibu semua yang saya hormati, per hari ini tanggal 27 Juli 2026 kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN ya, yang terdiri dari 224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin, dan lain-lain. Selanjutnya, proses hukum. Ini uploadnya mana sih? Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa di zoom gitu nggak, ya, di ini aja. Semua di zoom, nah itu aja. Nah, nggak bisa. Selanjutnya kami telah memproses. Ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424 dengan total
sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar.